Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Saputra dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dari kelas A1, saya di sini akan memaparkan tentang dinamisasi Pancasila sebagai hukum. Pancasila sebagai hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu, sehingga sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau materi yang berisi hukum itu dibuat dan dibentuk. Proses terbentuknya hukum dan bentuk hukum itu sehingga dapat dilihat, dirasakan, atau diketahui. Menurut buku pengantar hukum Indonesia karya Rahman Amin, sumber hukum yaitu segala sesuatu yang dapat melakukan, menimbulkan atau aturan hukum, serta tempat ditemukannya aturan hukum. Dan juga ada jenis sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contohnya sumber hukum material seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Dan yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum dan mengikatnya. Lanjutnya, pengembangan lembaga negara. Salah satu bentuk perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik adalah keberadaan lembaga negara. Lembaga negara memiliki tugas untuk menjalankan pemerintah negara sesuai dengan Undang-Undang 1945. Dalam bentuknya, lembaga negara juga harus dikembangkan. Perkembangan lembaga negara disesuaikan dengan kebutuhan negara dan masyarakat di dalamnya. Dan berikutnya, pemberlakuan hukum. Hukum nasional yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila sebagai akar dari segala sumber hukum. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum bisa disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia maupun dari luar. Meskipun begitu, hukum yang akan diberi. Dan selanjutnya ada penerapan demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Artinya demokrasi ini bertumbuh dari nilai dan tradisi budaya bangsa. Sistem demokrasi di Indonesia meliputi demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Dan yang kedua, demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Dan yang ketiga, sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem yang saling menjatuhkan atau mengutamakan kepentingan individu atau golongan. Selanjutnya, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia tentunya merupakan negara yang menjunjung tinggi dan menghargai HAM. Hal itu, hak asasi manusia juga berhubungan dengan nilai-nilai yang terkandung paham Pancasila sebagai dasar negara. Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi meliputi penyeimbangan pelaksanaan dan hak kewajiban negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.